Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Kak Rini harap adik-adik semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Kita akan memulai sekolah minggu kita ya adik-adik. Kita akan belajar juga pujian yang baru. Kita mau mengucap syukur dan mengucapkan selamat pagi untuk Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Selamat Pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu sanakan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita pujikan dari awal ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu sanakan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu sanakan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berkati dengan cuaca yang baik, Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati kedua orang tua kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Siapa hari ini yang bersuka cita? Iya. Siapa yang hari ini semangat memuji Tuhan? Saya? Iya, semuanya semangat memuji Tuhan ya. Karena kita juga tidak boleh lelah. Kita mau memuji Tuhan seumur hidup kita. Kita akan mengangkat pujian, jangan lelah. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita pujikan jangan lelah.
hebat, semuanya bisa memuji Tuhan dengan baik ya. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati keluarga kita ya, memberkati pekerjaan papa dan mama kita, Tuhan berkati, dan juga Tuhan memberikan kesehatan ya. Kita mau mengucap syukur dengan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang sudah disiapkan oleh papa dan mama ya. Nanti adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan diberikan saat papa dan mamanya ke gereja ya. Nanti diberikan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan. Bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya adik-adik. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Masih ingat gerakannya adik-adik? Ya, kita akan memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Wah, Kak Vivin lihat adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Oke, coba siapa yang sudah ada Alkitab? Iya, yang sudah ada Alkitab, Alkitabnya bisa dipegang. Kita mau belajar lagu sama-sama ya. Alkitab, tentang Alkitab, oke? Yuk, sambil pegang Alkitabnya ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Nah, saat ada kata-kata Alkitab, buku kesayangan, Alkitabnya bisa dipeluk ya adik-adik ya. Kita ulangi sekali lagi ya, kita coba ya. Pegang Alkitabnya, kita mau nyanyikan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Nah, adik-adik, dari lagu itu kita bisa tahu bahwa Alkitab itu adalah bukunya Tuhan. Betul ya, Alkitab itu adalah firman Allah, sebuah kitab yang indah ya. Itu adalah bukunya Tuhan. Kita bersyukur adik-adik sama Allah, karena Allah
telah memberikan Alkitab kepada kita, yang menceritakan kepada kita segala sesuatu tentang Yesus. Iya, jadi di dalam Alkitab itu semua kisah cerita tentang Yesus ya. Kita bersyukur Allah telah memberikan Alkitab untuk kita. Oleh karena itu adik-adik, mari kita juga belajar untuk rajin membaca Alkitab. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa baca, boleh membaca Alkitab setiap hari ya. Seperti cerita hari ini adik-adik. Banyak orang yang sangat senang dibacakan firman Allah, dibacakan Alkitab. Penasaran siapakah mereka? Dan siapa ya yang suka membacakan Alkitab? Mari kita belajar bersama-sama ya. Tapi sebelumnya adik-adik, kita mau berdoa dulu supaya Tuhan memberkati firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berikan kami pengertian supaya adik-adik boleh mengerti akan firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhannya terambil dari Alkitab ya, ada di Alkitab. Yang sudah bisa baca bisa dibuka dari kitab Nehemia 8 ayat 1 sampai 12. Ya, Nehemia 8 ayat 1 sampai 12. Kak Vivin akan ceritakan cerita Alkitab ini kepada adik-adik semua. Yuk, perhatikan baik-baik ya. Nah, adik-adik, pada suatu pagi yang cerah ya, yang indah, terjadi suatu hal yang indah di Palestina. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada juga kakek-kakek dan nenek-nenek. Semua mereka bangun pagi-pagi. Hari itu adalah hari yang istimewa. Semua orang mengetahui hal itu. Bahkan anak-anak yang paling kecil pun tahu. Mereka cepat-cepat sarapan, mereka cepat-cepat makan pagi. Apa ya yang mau mereka lakukan? Apa menurut adik-adik? Apa yang mau mereka lakukan? Yuk kita coba dengarkan. Nah, mereka semua keluar dari pintu depan dan menuju ke jalan yang besar, yaitu gerbang kota. Ya, mereka keluar dari rumah mereka masing-masing menuju ke gerbang kota. Semua orang itu tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kakek-kakek, dan nenek-nenek, ingin ada di pintu gerbang kota pada waktu pagi. Semua orang berjalan ke arah yang sama. Ada juga anak-anak yang bergegas-gegas sambil lari-lari agar mereka tidak ketinggalan. Nah, tak lama kemudian sampailah mereka semua ke pintu gerbang yang besar. Dan di situ semua orang itu mulai berbicara kepada seseorang yang berdiri di samping pintu gerbang itu. Nama orang yang diajak bicara itu adalah Ezra. Ya, namanya adalah Ezra. Bapak Ezra ini adalah seorang pengkhotbah. Pengkhotbah itu sama dengan pendeta, ya. Nah, semua orang itu sedang meminta kepada Bapak Ezra untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Dan dengan penuh perhatian mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, kemudian Bapak Ezra berkata, "Baik,
Saya mau melakukannya untuk kamu. Anak-anak kecil bertanya kepada orang tuanya, "Mah, Pah, apakah Bapak Ezra akan membacakan firman Allah kepada kita?" Dan orang tuanya memberitahukan bahwa Bapak Ezra akan membacakan Alkitab. Karena sudah lebih dari 1 tahun mereka tidak mendengarkan Alkitab, mendengarkan cerita dalam Alkitab atau firman Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ezra memegang sesuatu di tangannya. Siapa yang bisa menebak apa ya yang dipegang oleh Bapak Ezra? Benar, yang dipegang itu adalah sebuah Alkitab, firman Allah yang kudus. Nah, adik-adik, zaman dulu Alkitab tidak seperti buku yang kita punya sekarang. Zaman dulu Alkitab itu berupa lembaran-lembaran kertas yang panjang, kemudian digulung jadi satu. Jadi ketika mau buka Alkitab, gulungan-gulungan itu harus dibuka dulu. Ya, beda dengan sekarang yang kita punya. Alkitab yang kita punya sekarang kan dalam bentuk buku, lebih mudah dibukanya. Zaman dulu tidak seperti itu, dan tidak semua orang juga punya Alkitab. Oleh karena itu, semua orang ini sangat senang ketika Bapak Ezra mau membacakan firman Allah. Nah, Bapak Ezra membacakan firman Allah kepada mereka dari Alkitabnya. Bapak Ezra memandang kepada sekalian orang itu. Kemudian Bapak Ezra berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Besar." Dan orang-orang banyak itu menjawab, "Amin." Mereka mengangkat tangannya dan menyembah Allah Bapa di surga. Lalu mulailah Bapak Ezra membacakan Alkitab itu kepada mereka. Sepanjang pagi itu Bapak Ezra membaca Alkitab, dan orang-orang itu mendengarkan adik-adik. Sampai siang hari Bapak Ezra juga masih membaca Alkitab, dan orang-orang itu tetap mendengarkan firman Allah yang kudus. Kemudian ketika selesai, orang-orang itu pulang untuk memasak makanan mereka dan untuk beristirahat serta tidur. Besoknya mereka kembali lagi datang untuk mendengarkan Bapak Ezra membaca Alkitab lagi, yaitu firman Allah ya. Mereka datang kembali. Tapi tahu enggak adik-adik apa yang mereka lakukan di hari yang kedua itu? Semua orang itu, bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek itu membawa berbagai macam dahan ya dan ranting dari pohon-pohon, dibawa semua. Mereka membuat pondok-pondok kecil atau seperti gubuk-gubuk kecil supaya mereka bisa sambil duduk ketika mereka mendengarkan firman Tuhan atau Alkitab itu dibacakan oleh Bapak Ezra. Ya, mereka bisa duduk di situ mendengarkan Bapak Ezra membacakan firman Allah. Semua orang itu begitu senang mendengarkan perkataan Allah sehingga mereka duduk dan mendengarkan Bapak Ezra membaca. Bukan hanya 2 hari mereka mendengarkan atau 3 hari, tapi mereka mendengarkan Bapak Ezra membacakan Alkitab selama 7 hari. Dan selama 7 hari itu mereka dengan setia tetap mendengarkan firman Allah. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, sama halnya seperti adik-adik saat ini. Siapa yang masih bertahan mendengarkan cerita Alkitab dari Kak Vivin? Iya, Kak Vivin yakin dan percaya adik-adik juga setia mendengarkan firman Tuhan. Ya, senang mendengarkan firman Tuhan.
Nah, Kak Vivin juga berharap adik-adik sama seperti orang-orang yang ada di dalam cerita ini, selalu semangat, selalu senang ketika mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Vivin berharap jadi hari Minggu itu hari yang dinanti, karena ada sekolah Minggu, ada cerita Alkitab, ya, ada firman Tuhan yang diperkatakan. Jadi Kak Vivin juga berharap walaupun masih online, adik-adik tetap semangat mendengarkan firman Tuhan seperti cerita hari ini, ya. Karena Alkitab yang kita punya itu adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Segala sesuatu tentang Tuhan Yesus ada di dalam Alkitab, ya. Alkitab adalah bukunya Tuhan yang harus kita senangi. Dan yang sudah bisa baca, boleh baca Alkitab setiap hari. Boleh baca sendiri, atau baca sama mama, atau sama papa. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta tolong mama, minta tolong papa untuk membacakan cerita dalam Alkitab, ya, setiap hari. Nah, itu adik-adik firman Tuhan hari ini, ya. Kita mau belajar untuk senang membaca Alkitab. Kita juga mau belajar untuk semangat dan senang mendengarkan firman Allah seperti orang-orang yang ada di dalam cerita tadi yang selalu senang mendengarkan firman Allah. Nah, ayat hafalan adik-adik hari ini terambil dari Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan. Nah, cukup singkat ya adik-adik, ya. Harapannya semuanya bisa menghafal. Boleh dibantu mama, boleh dibantu papa. Nanti boleh dikirimkan di grup yang sudah ada, ya. Kita ulangi lagi, ya. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan. Nah, nanti bisa dihafalkan. Kita mau akhiri firman Tuhan kita hari ini. Kita mau berdoa supaya Tuhan menolong adik-adik, sehingga adik-adik mau membaca Alkitab, senang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan menolong mereka menerjemahkan dengan bahasa yang sederhana, supaya adik-adik semua boleh mengerti, boleh memahami, dan mereka boleh mulai senang untuk membaca Alkitab. Bahkan mereka juga senang mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka dan keluarga mereka masing-masing, ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Semangat terus ya mendengarkan firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.